Nah guys, pinjaman saya sebesar 1 juta telah ditransfer ke rekening BCA saya teman-teman ya. Nah di pinjaman online ini teman-teman bisa untuk mengajukan pinjaman hingga 5 juta teman ya. Bagaimana caranya untuk mengajukan pinjaman di sini? Saksikan terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official ya. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya ya kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Oke teman-teman ya. Dan teman-teman ya, saya akan memberikan target spesial ya untuk video ini apabila video ini tembus 50 like ya teman-teman ya, 50 like. Oke. Jadi share video ini ke teman-temannya agar bisa bermanfaat tentunya, dan teman-teman lain juga mendapatkan info tentang giveaway dari saya ini ya apabila video ini bisa tembus 50 like. Oke. Ya. Nah, saya akan kembali ya membagikan ya sebuah informasi mengenai pinjaman online cepat cair teman-teman ya, tentunya hanya menggunakan KTP saja, dan ini merupakan pinjaman online ilegal ya teman-teman ya. Nah, seperti yang pernah saya katakan di video-video sebelumnya, pinjaman online ilegal tidak perlu kita bayar teman-teman ya, kita ambil uangnya lalu kita bangkrutkan saja. Oke. Nah, itu. Jadi di pinjaman online ilegal ini ya, walaupun data kita busuk ya, busuk artinya kita pernah gagal bayar ya di pinjaman online legal gitu ya, itu tidak masalah. Dan apalagi kalau teman-teman menjaga data-datanya di pinjaman online legal ya, dijaga betul agar tidak mengalami kegagalan bayar, tentunya proses untuk pencairan pinjaman online ini tentunya sangat mudah dan gampang ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa hal ya nanti akan saya berikan kepada teman-teman semuanya agar pinjaman teman-teman bisa di ACC cepat gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya ini, silahkan di subscribe ya, dan juga tetap tenang ya, tetap stay di tempatnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail mengenai pinjaman online ilegal ini. Oke. Nah gitu. Oke teman-teman ya, pinjaman online ilegal ini adalah tunai bijak teman-teman ya. Teman-teman tahu kan, tunai bijak ini adalah pinjaman online ilegal ya. Nah gitu ya, dia memiliki kemudahan ya. Di sini kita mengajukan pinjamannya hanya cukup menggunakan KTP saja teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, Tunai Bijak adalah aplikasi penyedia layanan pendaftaran anggota KSP ya, serta membantu anggota kami mendapatkan layanan pengajuan pinjaman dengan menjadi anggota KSP. Para anggota dapat menikmati pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan suku bunga rendah. Tunai Bijak yang mampu mewujudkan mimpimu, memberikan proses pengajuan kredit tanpa ribet gitu ya. Nah, jadi proses pinjamannya itu unduh aplikasi Tunai Bijak, lalu isi informasi, pilih jumlah pinjaman, tunggu peninjauan. Nah, dana akan ditransfer ke rekening Anda. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, misalnya teman, keunggulan Tunai Bijak itu ya dibandingkan pinjaman lain itu sangat praktis, informasinya lengkap dan akurat ya, aman dan konfidensial. Semua identitas pribadi pengguna akan terjaga dan dijamin dari kebocoran. Layanan pelangganan profesional ya, layanan pelanggan profesional. Warga Indonesia minimum usia 18 tahun ke atas, memiliki KTP. Oke, teman ya, ini Tunai Bijak, silakan teman-teman download dulu aplikasinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagaimana caranya agar disetujui di pinjaman online ilegal ini teman-teman ya. Ya, gitu. Walaupun data kita busuk dan juga kita pernah mengalami kegagalan bayar di pinjaman online lain, itu kita bisa disetujui gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya ketika mengajukan pinjaman online di sini agar cepat cair, tentunya cepat di ACC ya. Oke, kita klik dulu, ambil sekarang. Oke. Nah, ini ada beberapa hal ya yang harus teman-teman perhatikan ya di pinjaman online ilegal Tunai Bijak ini gitu. Yang pertama adalah informasi identitas, yang kedua adalah informasi kontak darurat gitu ya, dan yang ketiga adalah informasi pribadi, dan yang keempat informasi bank gitu ya. Nah, pastikan teman-teman memiliki 4 kriteria ini ya agar pinjamannya bisa disetujui. Di sini ya,
tertera. Pinjaman di sini bisa maksimal adalah 5 juta teman-teman ya. Jadi jumlah maksimalnya di sini di aplikasi langsung gitu ya, itu adalah 5 juta ya. Berbeda sekali ya dengan informasi yang mereka berikan di app Play Store ya. Beda sekali gitu. Ya gitu ya. Nah, jadi hal ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah informasi identitas. Nah, ini adalah identifikasi wajah ya, kita foto selfie, foto KTP bagian depan, nama sesuai KTP nanti akan secara otomatis akan terdeteksi di sini teman-teman ya. Jadi gunakan KTP sendiri ya teman-teman ya, jangan menggunakan KTP orang lain gitu. Agama, pendidikan, status pernikahan nanti teman-teman tinggal buat di sini sesuai dengan KTP, jangan ada yang berbeda gitu ya. Nah, lanjut. Lalu adalah informasi kontak darurat. Informasi kontak darurat ini ada 2 ya, cuman maksimalnya ada 2. Jangan ada yang ketinggalan di sini. Isi semua teman, yang kontak darurat 1, kontak darurat 2. Pilih itu ya. Minimal 2 yang sering berkomunikasi dengan teman-teman. Usahakan orang yang paling dekat sama teman-teman gitu ya. Nah, itu. Lalu informasi pribadi, oke? Nah, di informasi pribadi teman-teman silakan masukkan tujuan dari peminjaman ini gitu ya. Dan pinjamannya untuk apa? Untuk biaya kehidupan dan pekerjaan. Yang lain, penggunaan multiguna, biaya sehari-hari, biaya kuliah, traveling, biaya pernikahan, biaya kesehatan, renovasi, perjalanan keagamaan, biaya kelahiran. Nah, silakan dipilih teman-teman ya. Ini tujuan untuk peminjaman di aplikasi ilegal ini, pinjaman online ilegal ini ya. Lalu pekerjaannya silakan dibuat sejujur mungkin ya teman-teman ya. Sebagai apa? Pengusaha, yang lain karyawan swasta, PNS, profesional, publik figur ya, pelajar, pengangguran, wira swasta, dan karyawan. Oke, dibuat, tinggal dipilih di sini teman-teman, konfirmasi. Lalu nama perusahaan silakan dibuat teman-teman. Perusahaannya apa? Dibikin perusahaannya apa gitu ya. Lalu penghasilan bulanannya berapa gitu. Ini tanpa slip gaji ya teman-teman ya. Nah, tempat tinggal sekarang. Nah, usahakan tempat tinggal sama sekarang dan KTP itu harus sesuai, harus sinkron teman-teman. Jangan ada yang tidak sinkron ya teman-teman ya. Buat selengkap-lengkapnya di sini agar tingkat persetujuan pinjaman kita di aplikasi pinjol ini cepat cair gitu ya. Nah, terakhir baru informasi bank ya. Informasi bank nanti tinggal teman-teman pilih ya, informasi banknya nanti ya di sini. Oke, informasi bank. Nah, itu tinggal pilih nanti informasi banknya atas nama diri sendiri ya, pribadi, yang tentunya sesuai dengan nama di KTP. Oke. Nah, itu teman-teman. Itu adalah cara-cara agar tingkat pinjaman online kita di sini bisa segera untuk dicairkan ke rekening kita gitu ya. Jadi sangat gampang teman-teman. Ada 4 langkah saja, tidak perlu ribet-ribet ya. Walaupun kita gagal bayar di aplikasi lain, kita bisa untuk mengajukan pinjaman di sini karena ini adalah pinjaman online ilegal. Oke. Nah, saya akan berikan juga ya, saya akan peringatkan ya kepada teman-teman semuanya yang melakukan pinjaman online ya, untuk berhati-hati ya. Apabila teman-teman tidak ingin membayarnya, silakan diabaikan saja apabila ada telepon dari debt collector mereka gitu ya. Jangan ditanggapi, termasuk ancaman dan teror yang mereka lakukan nantinya apabila teman-teman mengalami kegagalan bayar di pinjaman online ini. Oke. Nah, semua resiko itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Pada intinya saya hanya memberikan informasi mengenai pinjaman online cepat cair yang pastinya saya harapkan bisa untuk membantu teman-teman yang sekiranya membutuhkan dana segar, dana talangan, dan juga dana super cepat ya. Nah, gitu. Oke. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel saya semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaik dan bermanfaat kepada teman-teman semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.